Anda bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Selama lebih kurang 30 menit akan menemani Anda dalam acara perbincangan seputar kehidupan keluarga. Kembali telah hadir bersama kami Bapak Dr. Paul Gunadi, Ibu Idayanti Raharjo, Ibu Indrawati Tambayong, dan Ibu Aime yang akan berbincang-bincang dengan kami seputar kehidupan seorang istri yang ditinggal oleh suaminya. Baiklah, ikutilah perbincangan kami karena kami percaya acara Telaga ini pasti akan sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Dr. Paul Gunadi akan mengawali perbincangan kita malam hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Gunawan dan Ibu Ida. Sekarang memang adalah waktu yang sangat khusus sekali karena di tengah kita telah hadir dua orang ibu, yaitu Ibu Indrawati dan Ibu Aime. Dan bagi yang telah mengikuti acara Telaga pada kali yang terakhir, mungkin masih mengingat bahwa kami telah mengundang Ibu Indrawati dan Ibu Aime untuk mengisahkan musibah yang menimpa mereka tatkala mereka kehilangan suami yang mereka cintai. Dan kami akan melanjutkan perbincangan dengan mereka pada hari ini. Ibu Indrawati dan Ibu Aime, sekali lagi selamat datang. Terima kasih. Dan terima kasih sekali atas kesediaan ibu-ibu untuk menuturkan kisah yang memang sangat dekat di hati, tapi juga kami yakin masih mungkin menimbulkan luka kalau memang dipikir-pikir ya. Sebab bagaimanapun kehilangan orang yang kita cintai bukanlah hal yang mudah. Sedikit data bagi para pendengar yang belum sempat mengikuti acara kami pada kali yang terakhir. Ibu Indrawati adalah pada saat suaminya dipanggil Tuhan adalah seorang dosen bahasa Inggris di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan Ibu Aime adalah istri dari pendeta Daniel Ibrahim. Dan secara kebetulan suami Ibu Indrawati juga bernama Daniel, yaitu Pak Daniel Tambayong. Jadi kedua suami ibu-ibu ini bernama Daniel. Seperti yang di Alkitab, Daniel adalah Daniel yang berani. Dan demikianlah dengan suami para ibu. Mereka berdua adalah hamba-hamba Tuhan seperti Daniel yang di Alkitab, yang berani membela yang benar dan tidak mundur meskipun mendapatkan tekanan apapun. Puji Tuhan. Ya, seperti itu. Suami Ibu Indrawati, Pak Daniel Tambayong, meninggal pada waktu sedang berekreasi di sebuah pantai di Pulau Bali bersama dengan keluarga. Tatkala jet cycle yang dia kendarai ditabrak oleh sebuah speedboat, dan Tuhan memanggilnya pada saat itu juga. Sedangkan suami dari Ibu Aime, yakni pendeta Daniel Ibrahim, dipanggil Tuhan secara mendadak juga dan diduga akibat serangan jantung ya, Bu Aime. Dan usia dari Pak Daniel Tambayong 49 tahun dan usia dari Pak Daniel Ibrahim adalah 44 tahun. 44 tahun ya. Jadi saudara pendengar bisa mereka bahwa kedua ibu yang ada di hadapan kami adalah ibu yang masih muda. Dan waktu Tuhan memanggil suami mereka, mereka juga masih muda dan mempunyai anak-anak yang belum dewasa semuanya. Sekarang saya akan kembali lagi menanyakan pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Ida pada kali yang terakhir, yakni tentang bagaimana ibu-ibu menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa Tuhan memanggil suami saya? Jadi apa itu yang ibu-ibu harus lakukan sehingga akhirnya pertanyaan itu sungguh-sungguh terjawab secara pribadi? Dan apakah ada jawaban yang umum universal bagi semua orang, Bu, yang mengalami peristiwa seperti ini? Ya, saat itu saya mendapat jawaban dari Tuhan karena saya berontak dan saya bertanya terus kepada Tuhan. Karena saya merasa bahwa dalam pelayanan saya waktu tanggal 27 Maret ya, yaitu tentang tukang yang mati kena setrum ya, dan dia ternyata bangkit kembali, itu dinyatakan oleh sekitar dari
rumah saya, ya, depan juga yaitu saudara sepupu kita, masih banyak ada 15 tukang yang ada di rumah saya itu menyaksikan tukang-tukang becak semua naik, dan itu mujizat Tuhan terjadi, dan Pak Buhari ini benar-benar dipulihkan. Nah, saat itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan manggil suami saya? Sedangkan saat itu secara manusia saatnya dia bagus-bagusnya melayani Tuhan. Banyak mujizat terjadi karena itu kebesaran Tuhan juga. Saya juga melihat, saya dalam pelayanan saya selalu menyertai dia, ya, untuk pelayanan ini. Saya selalu bertanya dengan Tuhan, dan saya tanya, Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Kalau Engkau sanggup membangkitkan Pak Buhari, saat itu saya juga menuntut supaya Tuhan bisa membangkitkan suami saya. Saat itu hari Jumat, saya ingat suami saya dipanggil Tuhan hari Kamis, tanggal 24. Jumatnya saya mengurung diri di kamar. Memang saya saat itu bingung, apa betul suami saya ini benar-benar dipanggil Tuhan, atau saya ini mimpi gitu. Jadi saya untuk meyakinkan diri dengan kesadaran sepenuhnya, dan saya bingung tadi yang di peti jenazah itu apa betul suami saya. Saya coba mengulang untuk menyadarkan diri saya. Ternyata memang betul, dan saya bertanya, Tuhan, mengapa Tuhan manggil suami saya? Sedangkan dalam kehidupan kami, jemaat pun mengatakan bahwa kita bisa sebagai contoh, karena kehidupan kami memang kami ini saling mengasihi dan ada satu keharmonisan, ya, kesehatian dalam melayani. Dia juga suami yang baik, mengasihi anak-anak juga. Ya, jadi saya bertanya, tapi waktu itu benar-benar saya mendapat jawaban dari Tuhan. Di saat saya tanya, Tuhan, saya masih membutuhkan suami saya. Firman-Mu ya dan amin. Kalau Tuhan bisa sanggup membangkitkan Lazarus dalam waktu 4 hari, saya percaya Tuhan juga sanggup membangkitkan suami saya. Tapi saat itu jawaban dari Tuhan yang diberikan kepada saya, kalau memang engkau mempercayai firman-Ku ya dan amin, saat ini kau mengetahui di mana tempat dari suamimu. Amin. Saat itu juga jadi saya mengatakan, Tuhan, kenapa di saat bagus-bagusnya dia melayani Tuhan panggil, yaitu dia memberikan pengertian bagi saya, yaitu tentang bunga, karena saya senang bunga, ya. Dulu kalau saya menanam bunga di saat bagus-bagusnya memang saya potong, saya taruh di vas bunga. Dia bertanya, Tuhan bertanya, pengertian itu bertanya kepada saya, saat kapan engkau memotong bunga? Saya bilangnya saat bagus-bagusnya. Nah, demikian juga aku manggil setiap anakku yang kukasihi, justru di saat dia bagus-bagusnya aku memanggil dia. Nah, waktu itu pun akhir tahun Desember, ya, itu mestinya adalah ulang tahun dari ibu saya. Dan itu semua yang menyiapkan juga Daniel, suami saya, untuk dia, rencananya dia untuk bagikan firman bagi saudara kita yang masih belum kenal Tuhan. Nah, saat itu saya masih bertanya pada Tuhan, dalam hal ini saya masih belum mengerti gitu, ya. Tapi Tuhan juga memberikan satu pengertian, dan Tuhan bertanya, saat bila engkau berpesta, mau mengadakan satu pesta, siapa yang kamu undang terlebih dahulu, ya. Memang saat itu saya ingat, ya, itu saudara yang terdekat kita memberikan undangan dulu supaya mereka ada persiapan untuk hadir, ya. Tetangga kita masih belum memberi, jadi saat itu demikian juga Tuhan bilang, mengatakan, saya bilang tentu orang yang terdekat saya kirim dulu. Demikian juga halnya Tuhan memanggil, orang yang dekat akan dipanggil dulu. Bukan berarti yang lain itu tidak dekat kepada Tuhan, ya. Itu satu penghiburan dan kekuatan yang diberikan kepada saya saat itu. Oke, jadi pada kasus ibu, benar-benar ibu harus bergumul, ya, mendapatkan jawaban pribadi dari Tuhan. Iya, itu hari Jumat. Tidak ada jawaban yang universal, ya Bu, ya. Untuk semua orang pasti sama jawabannya. Tidak. Buat orang masing-masing lain-lain, ya. Lain-lain, saya pasti lain-lain, ya. Ya, bagaimana dengan Ibu Indrawati? Saya tentu mengalami
perasaan yang hampir sama dengan Ibu Aime, yaitu saya berontak sekali dan setiap hari saya menangis. Dan sebenarnya saya itu sudah menangis 2 bulan setiap hari nonstop. Dan dalam hati saya itu selalu pertanyaannya sama. Mengapa? Karena saya belum siap. Mengapa Tuhan? Karena saya belum siap. Tetapi setelah 2 bulan berlalu, dalam hati saya itu Tuhan mengetuk dan memberi jawaban. Bahwa keputusan Tuhan itu tidak bisa salah. Kalau memang Tuhan mau panggil, itu keputusannya itu tidak salah. Saya tidak berani mengatakan baik atau tidak baik bagi saya, tetapi itu keputusan yang tidak salah, datang daripada Tuhan. Dan kalau memang keputusan itu sudah diambil oleh Tuhan, pasti Tuhan juga akan memelihara yang ditinggalkan. Jadi saya juga dalam kesempatan ini ingin bersaksi bahwa doa itu mengandung kuasa yang besar. Amin. Nah, pada saat-saat saya berduka cita yang sedalam-dalamnya itu, teman-teman, yaitu khususnya saudara-saudara seiman, itu memberi saya dukungan yang luar biasa melalui doa. Dan saat itu juga saya bisa menyaksikan kuasa doa itu. Jadi membuat saya makin hari makin kuat. Dan jawaban itu jelas sekali diberikan kepada saya setelah 2 bulan. Dan maka itu setelah 2 bulan saya berhenti menangis. Bukan berarti saya tidak menangis lagi, tetapi saya tidak menangis seperti sebelumnya begitu. Dan saya dalam hati saya satu hal yang saya yakini, karena dalam 2 bulan itu mujizat sudah terjadi. Yaitu seperti yang saya ceritakan pada kesempatan yang lalu, waktu suami saya meninggal itu kami mempunyai utang yang besar dengan bank, dan saya tidak tahu apa yang saya harus perbuat tanpa suami dengan 2 anak, ya, dan saya harus berjuang sendiri untuk melunasi utang-utang itu. Sudah sesuatu hal yang impossible gitu bagi saya, tidak mungkin bisa. Tetapi dalam hati saya yakin satu hal, bahwa Tuhan pasti menolong. Aneh sekali, perasaan itu begitu besar dan begitu meyakinkan, sehingga anak-anak saya kalau bertanya kepada saya bilang, tanya Tuhan. Jawabannya ada dalam Tuhan, dan Tuhan pasti menolong. Saya tahu pasti menolong. Nah, saya ingin bersaksi, dengan kematiannya itu Tuhan memakai untuk mempersatukan keluarga dari suami saya. Ya, juga dari keluarga saya. Tanpa pengetahuan saya, mereka berdua, dua keluarga itu bisa rembuk bersama-sama dan mengambil keputusan untuk membayar semua hutang yang ada di bank bagi saya. Jadi pada saat itu memang ekonomi Indonesia sudah sulit. Untuk mendapatkan uang segitu banyak itu memang sulit sekali, tidak mudah. Tapi kedua keluarga itu bisa bersatu, lalu mereka berpatungan, dan dalam 1 bulan persis saya dibawa ke bank. Hutang itu semua dilunasi dan dikeluarkan sertifikat rumah saya sebagai jaminan. Jadi puji Tuhan, betul. Itu kelihatan sekali mujizat sudah terjadi dalam 1 bulan. Hanya dalam 1 bulan. Itu akal manusia tidak akan bisa sampai ke sana. Bu Ing dan Bu Aime mungkin bisa menceritakan lagi pergumulan hidup sendiri, bagaimana mengatasi saat-saat kesepian, saat-saat yang paling sulit. Mungkin Ibu bisa share pada saat ini. Ya, saya dikuatkan yaitu melalui firman Tuhan. Ya, saya merenungkan dengan apa yang diberikan bagi saya, yaitu tentang saudara seiman yang mengingatkan bahwa rencana Tuhan yang terbaik bagi saya itu saya renungkan dan saya pelajari. Itu memang dengan satu perjuangan, saya harus meyakinkan diri bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik bagi saya, ya. Khususnya dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa di Mazmur 68 ayat 6, ya, bahwa Dia akan memelihara para yatim dan melindungi
janda. Itu saya merasa terlindung, ya. Saya tetap mempercayai bahwa firman Tuhan ya dan amin. Saya berusaha dengan, memang saya percaya, tapi saat-saat itu untuk saya memulihkan kepercayaan saya, apa yang terbaik bagi saya, itu adalah satu perjuangan. Saya harus benar-benar mempercayai itu. Dan juga ini firman Tuhan khususnya menghibur bagi saya, yaitu saya seolah kehilangan suami, ya. Kalau memang itu benar, saya kehilangan suami, rasanya untuk melewati satu hari saya nggak mampu. Ya, karena memang apa yang saya dapat itu memang yang diberikan suami saya itu dalam pandangan saya itu lebih daripada orang lain. Jadi betul-betul saya merasa kehilangan. Tapi janji firman Tuhan yang tercatat di saya 54 ayat 5, ya, dia menjadi suami bagi kita. Ya, Tuhan, ya. Tuhan itu kan dijanjikan. Jadi Tuhan yang menjadikan ini menjadi suami bagi kita para janda. Ya. Sekalipun itu yang dijanjikan kepada bangsa Israel untuk pemulihan Sion, itu juga berlaku dari para janda. Nah, itu di situ saya mempunyai satu ketenangan. Jadi saya percaya bahwa pengganti dari suami saya itu adalah Bapak di surga yang memelihara anak-anak saya. Saya merasa itu lebih terjamin dalam kehidupan keluarga kita. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Indrawati? Ya, untuk mengatasi kesepian, saya selalu kembali ke firman Tuhan. Selalu yang saya pikirkan itu adalah firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus juga bujangan. Ya. Dan dia bisa menjalankan kehidupannya begitu murni dan begitu benar di hadapan orang. Jadi Tuhan Yesus itu adalah contoh bagi saya. Jadi saya terus memandang ke Tuhan Yesus. Itu yang memberi saya kekuatan yang luar biasa. Dan selalu kalau saya merasa kesepian, saya berlutut. Saya mengatakan kepada Tuhan terus terang, saya kesepian sekali. Dan sebagai seorang perempuan yang sudah menikah selama 22 tahun, tentu juga ada kebutuhan badannya. Betul. Dan pada saat-saat itu saya selalu bertekuk lutut. Ya. Saya berdoa sama Tuhan. Saya terus terang mengatakan, Tuhan, saya kesepian. Ya. Kesepian sekali. Dan saya susah. Ya. Dan saya merindukan suami saya. Ya. Nah, kemudian saya nangis. Dan Tuhan menolong. Ya. Selalu. Ya. Jadi tangisan itu adalah hal yang positif ya Bu ya. Ya. Untuk melepaskan ketegangan dan kesepian kita ya. Dan Jadi, apalagi waktu kita berdoa juga ya. Iya, jadi saya membiarkan perasaan saya keluar. Iya. Dengan demikian setelah berdoa dan berserah, itu saya merasa ada damai gitu. Ada sejahtera lagi. Ya. Yang saya rasakan yang tidak gampang juga Bu Indrawati dan Bu Aime. Tadi Bu Aime katakan ketika suami meninggal ada 5 anak yang harus diasuh dan Bu Indrawati ada 2 anak putra remaja yang juga butuh pengasuhan. Yang kami ingin Bu Aime dan Bu Indrawati bagikan kepada kami semua adalah bagaimana kesulitan atau suka dukanya mengasuh anak itu sendirian gitu karena tidak ada lagi figur ayah di sana. Bagaimana Bu Aime? Saya untuk mendidik anak saya yaitu bersandar kepada Tuhan, ya, karena dalam keterbatasan sebagai orang tua sekalipun masih ada ayah dan ibu, yang terbaik itu adalah pengawasan dari Bapak di surga. Jadi memang saya untuk membimbing anak-anak ya tidak mandiri dan tidak bergantung kepada siapapun juga. Bukan berarti saya lepas dari tanggung jawab, tapi memang saya mau mereka beriman kepada Tuhan. Ya, saya mengucap syukur bahwa yaitu apa yang nggak pernah kita pikirkan itu terjadi. Apa yang tertulis 1 Korintus 2 ayat 9 itu benar-benar kita alami. Ya, jadi Tuhan pun juga membimbing anak-anak saya. Ya, anak-anak saya diberikan, tiap anak itu ada satu keahlian. Untuk mereka memang saya tidak membiasakan memberi uang saku bagi anak-anak saya, tapi anak-anak saya tanpa saya didik untuk
bekerja ya, tapi mereka bisa. Jadi dengan ini pemberian Tuhan, yaitu mereka dikasih sesuatu, yaitu anak saya yang paling besar itu mempunyai bakat untuk membuat kue, demikian juga anak saya yang paling kecil ya. Sedangkan anak saya yang nomor 4 sama nomor 2 dan nomor 3 dan 4 itu kurang senang di bidang kue, tapi mereka bisa dagang. Dan apa yang mereka kerjakan itu bukan mereka yang cari, tapi ada aja yang memberi, seperti jual arloji gitu, pakaian ya, ada yang menawarkan. Jadi secara finansial bisa teratasi dengan bisa itu teratasi, karena Tuhan membuka jalan dengan cara-cara memang itu. saya memberikan waktu untuk Tuhan, dan Tuhan pun itu melimpahkan berkat ya. Jadi saya memang lebih banyak memberikan waktu untuk dalam hal pelayanan. Tapi dengan waktu saya yang sedikit, saya masih menerima pesanan kue, ya, puding, ya. Memang tidak seperti dulu. Saya dulu memang terimanya itu kayak wedding cake Sekarang saya cuma menerima lapis malang dan puding, ya. Tapi itu cukup bagi saya dengan pesanan-pesanan itu. Bagaimana dengan Bu Indrawati yang anaknya 2 menjelang remaja, yang tadi dikatakan ada yang masih kuliah dan sebagainya? Ya, memang membesarkan anak itu tidak mudah, apalagi sebagai seorang orang tua yang tunggal. Jadi seorang tua yang tunggal itu membutuhkan sebenarnya seorang partner untuk sharing, khususnya di dalam mengasuh anak-anak. Dan anak-anak saya dua-duanya sudah menginjak dewasa. Jadi mereka itu mempunyai masalah juga dan pergumulan ya, yang sebenarnya saya sendiri tidak bisa mengatasi. Tetapi saya hanya yakin dan percaya satu hal. Kalau kami berdua, saya dan suami saya sudah mendidik anak-anak sejak kecil di dalam Tuhan, maka kami waktu mereka menginjak dewasa, kami ya tidak usah begitu khawatir lagi. Ya, dan tetap saya suruh anak-anak saya pegang firman Tuhan. Memegang firman Tuhan di dalam hidup mereka. Itu sebagai jaminan hidup. Dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kedua anak saya setelah ditinggal oleh ayahnya, justru mereka lebih dewasa di dalam iman. Dan saya mengucapkan syukur dan puji kepada Tuhan kalau Tuhan itu memang Tuhan yang hidup. Jadi saya berani menyaksikan bahwa Tuhan itu ikut bekerja di dalam setiap bidang kehidupan kami. Dan Tuhan itu begitu setia, tidak pernah meninggalkan. Bila Tuhan telah menunjukkan mujizat yang begitu besar dalam 1 bulan setelah suami saya meninggal, pasti dalam hal-hal yang kecil itu Tuhan bisa mendukung dan memberi. Bu Ing dan Bu Aimee mungkin bisa memberikan pesan untuk para janda-janda yang lain. Yaitu kembali lagi sebagai seorang janda ya, memang yang kita harus nanggulangi tentang alone itu tadi kesepian ya. Dalam diri saya ya, memang tentang kebutuhan biologi itu tidak bisa dihindari, tapi kembali bahwa kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa, dan itu dari pribadi kita sendiri apa yang harus kita mau ya. Saya serahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan ternyata saya jujur kata, setelah jadi melalui setengah tahun ya itu dalam pergumulan, itu Tuhan berikan satu kekuatan khusus. Ya, saya selalu ingat dengan suami saya, tapi saya nggak pernah kesepian gitu. Dan saya tidak merasakan kebutuhan dalam mendapat kasih dari suami, karena saya cukup mendapat kasih daripada Allah Bapa yang menghibur dan berikan kekuatan khusus, baik bagi saya maupun bagi anak-anak saya yang sering saya tinggal. Jadi maksud Ibu meskipun sepi, tapi kesepian itu tidak menguasai Ibu ya? Karena Tuhan yang mengisi kesepian Ibu. Betul, dan benar-benar memang tidak merasa kesepian kalau saya. Puji Tuhan. Baik. Bagaimana Bu Indrawati? Sebagai seorang janda yang sudah ditinggalkan suami saya 2 tahun, sekarang ini saya berpendapat bahwa bujangan atau kesendirian itu, atau menikah itu tidak lebih baik satu daripada yang lain. Ya, dan saya yakin hal itu. Yang penting adalah hidup
di dalam rencana Tuhan. Jika rencana Tuhan terhadap saya, memang saya harus hidup sendirian, saya menerima hal itu dengan penuh sukacita, dan saya terima hal itu dengan puji syukur, dan saya menerima hal itu dengan rela. Karena mungkin dengan kesendirian saya diberikan keleluasaan untuk melayani Tuhan, untuk bekerja lebih leluasa dan lebih luas lagi, dan memancarkan kasih saya kepada sesama saya. Oke. Terima kasih Ibu Indrawati dan Ibu Aime. Saya teringat firman Tuhan yang dicatat di kitab Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Namun kesimpulannya adalah tidak ada yang lebih besar dari Tuhan. Meskipun yang ditakutkan terjadi, tapi toh bisa lewat karena Tuhan yang menyertai dan menolong kita semua. Tuhan memberkati Ibu Aime dan Ibu Indrawati. Terima kasih kembali. Dan sekali lagi banyak terima kasih Bu Indrawati dan Ibu Aime. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.